Bayangkan Anda hanya mengonsumsi satu kapsul kecil vitamin setiap pagi, dan beberapa jam kemudian, kadar gula darah Anda mulai menurun secara alami, tanpa obat, tanpa suntikan insulin, tanpa diet ekstrem. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Tapi tunggu dulu, karena dalam video ini, Anda akan menemukan 4 vitamin luar biasa yang terbukti secara ilmiah membantu menurunkan kadar gula darah secara alami dan cepat. Ini bukan teori belaka. Efeknya begitu mengejutkan hingga banyak dokter di seluruh dunia mulai menaruh perhatian serius pada peran vitamin-vitamin ini dalam pengelolaan diabetes. Lebih menarik lagi, vitamin-vitamin ini bukan suplemen mahal yang hanya bisa didapat di luar negeri. Sebagian besar bisa Anda temukan dengan mudah di apotek lokal. Bahkan mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. Jika Anda menderita diabetes tipe 2, pradiabetes, atau resistensi insulin yang membandel, informasi ini bisa menjadi titik balik yang selama ini Anda cari. Dan yang paling penting, vitamin keempat dalam daftar ini adalah salah satu yang jarang sekali dibahas oleh dokter. Padahal ribuan orang diam-diam telah terbantu dan berhasil menstabilkan gula darahnya berkat zat ini. Mari kita mulai dengan vitamin pertama yang sangat penting untuk penderita diabetes, vitamin D3. Vitamin yang sering dikenal sebagai vitamin matahari ini selama ini identik dengan kesehatan tulang. Namun kenyataannya, fungsi vitamin D3 jauh lebih dalam dari sekadar memperkuat tulang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa vitamin ini memainkan peran penting dalam mengatur sensitivitas insulin tubuh. Vitamin D sebenarnya bukan sekadar vitamin biasa. Secara biologis, ia bertindak seperti hormon. Dan hormon ini sangat menentukan seberapa efektif sel-sel tubuh Anda merespons insulin. Insulin, seperti kita tahu, adalah hormon yang membawa glukosa dari darah ke dalam sel. Tanpa respons yang baik terhadap insulin, gula darah Anda akan tetap tinggi meskipun insulin diproduksi dalam jumlah cukup. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang kekurangan vitamin D memiliki risiko hingga 50% lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Fakta ini menjelaskan mengapa menjaga kadar vitamin D dalam tubuh sangat krusial. Bukan hanya untuk tulang, tapi juga untuk menjaga keseimbangan gula darah. Salah satu alasan utama mengapa vitamin D penting bagi pengidap diabetes adalah karena perannya dalam mendukung fungsi pankreas, organ yang memproduksi insulin. Tanpa kadar vitamin D yang cukup, pankreas tidak bisa bekerja optimal dalam memproduksi insulin. Selain itu, kekurangan vitamin D juga mengurangi sensitivitas sel terhadap insulin, yang berujung pada resistensi insulin. Kondisi yang sangat umum di kalangan penderita diabetes. Masalahnya, sebagian besar orang dewasa di atas usia 40 tahun memiliki kadar vitamin D yang rendah dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Ada banyak penyebabnya. Semakin tua seseorang, semakin sulit kulit memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Gaya hidup modern yang lebih sering berada di dalam ruangan, penggunaan tabir surya yang berlebihan, serta minimnya kandungan vitamin D dalam makanan juga turut berperan besar. Akibatnya, sangat banyak orang hidup dalam kondisi defisiensi vitamin D kronis. Itulah mengapa para ahli gizi dan dokter di seluruh dunia sekarang merekomendasikan tes kadar vitamin D sebagai bagian dari pemeriksaan rutin, terutama bagi mereka yang punya riwayat atau risiko diabetes. Jika hasil tes menunjukkan bahwa Anda kekurangan vitamin D, para ahli biasanya menyarankan untuk mengonsumsi suplemen D3 dengan dosis antara 2.000 hingga 5.000 IU per hari, tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Dosis ini dianggap aman dan efektif, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan paparan sinar matahari rendah, memiliki kulit gelap, atau jarang keluar rumah. Namun, ada satu hal penting yang sering diabaikan. Untuk bisa bekerja optimal, vitamin D3 membutuhkan mineral pendukung bernama magnesium. Magnesium diperlukan tubuh untuk mengubah vitamin D dari bentuk inaktif menjadi bentuk aktif yang disebut kalsitriol.
Tanpa cukup magnesium, vitamin D3 yang Anda konsumsi bisa saja tidak memberikan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, mengombinasikan vitamin D3 dengan magnesium bisa meningkatkan efektivitasnya secara signifikan. Magnesium membantu tubuh memaksimalkan manfaat vitamin D dalam mengatur sensitivitas insulin dan produksi energi sel. Kombinasi ini juga berdampak langsung terhadap kemampuan tubuh mengontrol kadar glukosa dengan lebih efisien dan stabil. Mengonsumsi vitamin D3 dan magnesium bersamaan tidak hanya membantu menjaga kadar gula tetap normal, tapi juga meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan mendukung imunitas secara keseluruhan. Dan tentu saja, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda untuk menentukan dosis yang sesuai. Selanjutnya, mari kita bahas vitamin kedua yang tidak kalah penting, vitamin B1 atau tiamin. Banyak orang menganggap tiamin hanya penting untuk sistem saraf. Tapi faktanya, tiamin memainkan peran sentral dalam metabolisme glukosa, terutama setelah Anda makan. Ketika Anda mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, tubuh memerlukan tiamin dalam jumlah besar untuk mengubah glukosa menjadi energi yang bisa digunakan sel. Jika kadar tiamin di dalam tubuh tidak mencukupi, maka glukosa akan tertumpuk di aliran darah karena tidak bisa dimetabolisme dengan baik. Akibatnya, terjadi lonjakan gula darah yang bisa sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Bahkan fluktuasi tajam ini seringkali tidak disadari, tapi berdampak besar pada tubuh dalam jangka panjang. Penelitian membuktikan bahwa suplementasi vitamin B1 sebanyak 100 mg per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mempercepat proses penyerapan glukosa oleh sel. Artinya, tubuh bisa mengontrol kadar gula darah dengan lebih stabil, tanpa lonjakan yang ekstrem. Selain itu, tiamin juga terbukti membantu mengatasi kelelahan kronis yang sering dialami penderita diabetes. Dengan meningkatkan efisiensi metabolisme glukosa, vitamin ini membantu sel menghasilkan lebih banyak energi, sehingga tubuh terasa lebih bertenaga sepanjang hari. Tapi manfaat tiamin tidak berhenti di situ. Salah satu komplikasi serius diabetes adalah neuropati diabetik, kerusakan saraf yang menyebabkan kesemutan, nyeri, atau mati rasa di kaki dan tangan. Penelitian menunjukkan bahwa asupan tiamin yang cukup bisa memperlambat perkembangan neuropati ini dan menjaga fungsi sistem saraf tetap optimal. Yang mengejutkan, beberapa obat diabetes seperti metformin dan statin justru dapat mengurangi kadar vitamin B dalam tubuh, termasuk tiamin. Ini berarti banyak pasien yang mengonsumsi obat diabetes dalam jangka panjang bisa mengalami defisiensi tiamin tanpa sadar. Inilah sebabnya mengapa suplementasi vitamin B menjadi sangat penting, terutama jika Anda rutin minum obat diabetes. Dengan menambahkan vitamin ini ke dalam rutinitas harian Anda tidak hanya melindungi sistem saraf dan meningkatkan energi, tapi juga membantu menstabilkan kadar gula darah Anda secara signifikan. Sekarang mari kita bahas vitamin ketiga yang sangat underrated, tapi efeknya luar biasa dalam membantu mengontrol kadar gula darah, yaitu vitamin C. Kebanyakan orang mengenal vitamin C hanya sebagai suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau mencegah flu. Tapi sebenarnya, perannya dalam mengatasi diabetes jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu menurunkan kadar gula darah, terutama kadar glukosa postprandial, yaitu lonjakan gula setelah makan. Dalam salah satu uji klinis, konsumsi vitamin C sebanyak 500 mg 2 kali sehari mampu menurunkan kadar HbA1c secara signifikan hanya dalam waktu 4 minggu. HbA1c adalah indikator penting yang mencerminkan rata-rata kadar gula darah selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Penurunan nilai HbA1c dalam waktu singkat adalah pencapaian besar bagi siapapun yang sedang berjuang melawan diabetes. Lebih dari itu, vitamin C juga dikenal sebagai antioksidan kuat. Pada penderita diabetes, kadar stres oksidatif dalam tubuh umumnya sangat tinggi. Stres oksidatif ini terjadi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh
melebihi kemampuan antioksidan alami tubuh untuk menetralisirnya. Kondisi ini dapat memperparah komplikasi diabetes seperti kerusakan pembuluh darah, ginjal, saraf, dan retina. Vitamin C bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas tersebut, sehingga membantu mengurangi kerusakan sel dan memperlambat perkembangan komplikasi kronis. Tetapi penting untuk memilih bentuk vitamin C yang tepat. Bentuk asam askorbat murni bisa cukup keras bagi lambung, terutama jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya pilih vitamin C dalam bentuk yang lebih bersahabat bagi sistem pencernaan seperti bentuk buffered atau bentuk liposomal. Buffered vitamin C memiliki pH yang lebih netral, sehingga tidak menyebabkan iritasi lambung. Sementara liposomal vitamin C dibungkus dalam lapisan lipid kecil yang membuat penyerapannya oleh tubuh jauh lebih optimal. Artinya, jumlah vitamin C yang benar-benar sampai ke sel meningkat dan manfaatnya pun terasa lebih cepat. Tak hanya itu, jika Anda ingin memaksimalkan manfaat vitamin C, cobalah mengombinasikannya dengan mineral penting seperti kromium atau zinc. Kromium membantu meningkatkan kerja insulin dan memperbaiki metabolisme glukosa. Zinc di sisi lain penting untuk fungsi pankreas dan juga memiliki peran dalam menurunkan peradangan yang sering terjadi pada penderita diabetes. Kombinasi antara vitamin C, zinc, dan kromium menciptakan efek sinergis yang mempercepat pemulihan kontrol gula darah secara alami. Dan sekarang kita tiba pada bagian yang paling menarik. Vitamin keempat yang sangat jarang dibahas padahal dampaknya luar biasa. Vitamin B-Yaku atau yang lebih dikenal dengan nama biotin. Vitamin ini sering diasosiasikan dengan kesehatan rambut dan kuku. Namun, sebenarnya biotin juga memainkan peran vital dalam mengatur metabolisme karbohidrat dan glukosa. Biotin bekerja sebagai koenzim dalam proses konversi glukosa menjadi energi di dalam hati. Dengan kata lain, biotin membantu tubuh Anda menggunakan gula secara efisien, alih-alih membiarkannya menumpuk dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia. Ketika kadar biotin mencukupi, proses pemanfaatan gula menjadi energi berjalan lebih lancar dan stabil, sehingga lonjakan gula darah bisa ditekan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi biotin dalam dosis antara 2 hingga 5 mg per hari dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan memperbaiki sensitivitas insulin secara signifikan. Efek ini menjadi lebih kuat jika biotin dikombinasikan dengan kromium dalam bentuk kromium picolinate. Senyawa kromium dengan daya serap tinggi yang telah terbukti meningkatkan metabolisme glukosa. Bahkan, kombinasi antara biotin dan kromium picolinate mulai dilirik sebagai alternatif alami pengganti metformin, obat yang umum digunakan dalam pengobatan diabetes tipe 2. Kelebihannya, kombinasi ini biasanya jauh lebih aman, tidak menyebabkan efek samping berat, dan mudah ditoleransi tubuh. Biotin juga sangat cocok digunakan sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang, karena aman untuk dikonsumsi setiap hari dan tidak menumpuk di dalam tubuh. Namun, seperti biasa, konsultasi dengan dokter tetap disarankan sebelum memulai suplemen baru, terutama jika Anda sedang dalam pengobatan rutin atau memiliki kondisi kesehatan khusus. 4 vitamin yang telah kita bahas, D3, B1C, dan B7, memiliki dasar ilmiah yang kuat dan telah diteliti secara luas. Mereka bukan hanya membantu mengontrol kadar gula darah, tapi juga meningkatkan energi, memperkuat sistem saraf, melindungi pembuluh darah, dan mengurangi risiko komplikasi yang sering dialami oleh penderita diabetes. Tapi perlu diingat bahwa setiap tubuh berbeda. Ada yang merespons cepat terhadap vitamin tertentu, sementara yang lain memerlukan waktu atau kombinasi yang lebih kompleks. Maka dari itu, penting untuk memantau perubahan kondisi Anda secara berkala. Gunakan alat ukur gula darah secara rutin, catat perubahannya, dan sesuaikan dosis sesuai petunjuk dokter atau ahli gizi. Dan jika Anda ingin mendapatkan hasil maksimal dari program ini,
Jangan lupa bahwa gaya hidup tetap memegang peranan penting. Suplemen saja tidak cukup. Pola makan sehat, olahraga ringan teratur, tidur cukup, dan manajemen stres adalah fondasi utama. Suplemen vitamin hanya akan bekerja optimal jika dikombinasikan dengan gaya hidup yang mendukung. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru dalam mengelola diabetes, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Bisa jadi ada orang di sekitar Anda yang sedang membutuhkan jalan keluar dari masalah gula darah tinggi, dan informasi sederhana ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka. Sehat itu mahal, tapi mencegah jauh lebih murah. Dan terkadang, perubahan besar justru datang dari langkah-langkah kecil yang sederhana. Jangan tunggu sampai gejalanya memburuk atau komplikasi mulai muncul. Ambil tindakan hari ini, mulai dari yang paling mudah. 1 kapsul kecil vitamin yang bisa Anda dapatkan di apotek terdekat. Setelah memahami kekuatan dari keempat vitamin penting, yaitu D3, B7, dan B7, langkah selanjutnya adalah mengetahui cara menggunakannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari agar manfaatnya benar-benar terasa. Banyak orang mengira bahwa mengonsumsi vitamin hanya soal membeli suplemen dan menelannya begitu saja. Padahal, agar benar-benar bekerja, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan, seperti waktu konsumsi, jenis kombinasi, bentuk suplemen, serta cara penyerapannya di dalam tubuh. Mari kita mulai dengan vitamin D3. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah di pagi hari, bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat. Karena vitamin ini larut dalam lemak, tubuh memerlukan sedikit lemak agar penyerapan bisa optimal. Makanan seperti telur, alpukat, atau minyak zaitun adalah contoh ideal. Mengonsumsi vitamin D3 saat perut kosong sangat tidak disarankan karena penyerapannya akan sangat rendah dan manfaatnya tidak akan terasa secara maksimal. Magnesium yang merupakan mineral pendukung vitamin D juga berperan besar dalam membantu mengaktifkan vitamin tersebut di dalam tubuh. Tanpa cukup magnesium, tubuh bisa mengalami kesulitan dalam mengubah vitamin D dari bentuk inaktif menjadi bentuk aktif yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung produksi insulin. Maka dari itu, mengonsumsi magnesium bersamaan dengan D3 akan meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, magnesium juga membantu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kualitas tidur, yang secara tidak langsung sangat bermanfaat bagi stabilitas gula darah harian. Vitamin B1 atau tiamin sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari karena perannya sangat erat dengan metabolisme energi dan kadar glukosa darah. Apalagi bagi mereka yang menggunakan obat diabetes seperti metformin atau obat kolesterol seperti statin yang telah terbukti dapat mengganggu penyerapan vitamin B dalam tubuh. Dalam kondisi seperti ini, suplementasi tiamin menjadi bukan hanya bermanfaat, tetapi sangat dibutuhkan. Bentuk tiamin yang paling direkomendasikan adalah benfotiamin, karena lebih mudah diserap dan lebih stabil di dalam tubuh. Vitamin C paling baik dikonsumsi dalam 2 dosis terpisah, misalnya pagi dan sore hari, agar manfaat antioksidannya tetap aktif sepanjang hari. Ini penting karena stres oksidatif yang tinggi pada penderita diabetes bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah dan saraf. Vitamin C dalam bentuk liposomal atau buffer jauh lebih ramah untuk lambung, terutama jika dikonsumsi dalam dosis yang agak tinggi. Jika Anda sensitif terhadap asam lambung, bentuk ini akan lebih aman dan tetap memberikan manfaat maksimal. Biotin atau vitamin B12 cukup fleksibel dalam hal waktu konsumsi, namun hasil terbaik diperoleh ketika dikonsumsi bersama makanan utama. Bila dikombinasikan dengan chromium picolinate, efeknya terhadap sensitivitas insulin dan penurunan kadar gula darah bisa meningkat secara signifikan. Chromium sendiri berperan besar dalam membantu insulin bekerja lebih efektif, dan ketika dikombinasikan dengan biotin, tubuh lebih mudah menggunakan glukosa sebagai sumber energi alih-alih menyimpannya dalam darah. Namun, banyak penderita diabetes melakukan kesalahan umum,
saat mulai mengonsumsi vitamin, yaitu tidak konsisten. Mereka mencoba satu, tidak ada hasil. Padahal vitamin bukan obat cepat saji. Vitamin bekerja memperbaiki sistem dari dalam secara bertahap. Rata-rata, tubuh memerlukan waktu minimal 4 hingga 8 minggu penggunaan rutin untuk menunjukkan perbaikan yang stabil. Penting untuk mencatat perubahan yang terjadi, termasuk penurunan gula darah, peningkatan energi, kualitas tidur, dan gejala seperti kesemutan atau nyeri di kaki. Manfaat dari pendekatan ini bukan hanya penurunan gula darah. Banyak pengguna kombinasi vitamin D3 dan magnesium melaporkan tidur lebih nyenyak, suasana hati lebih stabil, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Pengguna vitamin B juga melaporkan bahwa kelelahan berkurang, fokus meningkat, dan gejala neuropati seperti nyeri atau kesemutan mulai berkurang. Bahkan biotin yang selama ini dikenal hanya untuk rambut dan kuku ternyata membantu mengontrol nafsu makan dan mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Namun, penting untuk tidak sembarangan dalam menentukan dosis. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung usia, berat badan, gaya hidup, kondisi kesehatan, dan obat yang sedang dikonsumsi. Maka konsultasi dengan dokter atau ahli gizi tetap sangat dianjurkan sebelum memulai program suplemen, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan diabetes jangka panjang. Vitamin bukan pengganti obat, tetapi pendukung alami yang memperkuat kerja sistem tubuh agar bisa menyeimbangkan kembali metabolisme glukosa secara alami. Jika Anda baru memulai, tidak perlu langsung mengonsumsi keempat vitamin sekaligus. Mulailah dengan satu, evaluasi reaksi tubuh Anda, lalu secara bertahap tambahkan yang lain sesuai kebutuhan. Pendekatan bertahap ini lebih aman, lebih mudah diikuti, dan memberikan ruang bagi tubuh untuk beradaptasi secara perlahan. Yang terpenting adalah konsistensi. Hasil tidak datang dalam semalam, tetapi dengan penggunaan rutin, gaya hidup sehat, dan pemantauan berkala, Anda bisa melihat perubahan yang nyata pada kadar gula darah, energi harian, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekarang, mari kita rangkum dan perjelas mengapa keempat vitamin ini bisa menjadi titik balik dalam pengelolaan diabetes Anda. Bukan sebagai pengganti obat, tapi sebagai pendukung alami yang bekerja langsung pada akar masalahnya. Vitamin D3 membantu tubuh mengenali dan menggunakan insulin dengan benar, mendukung produksi insulin oleh pankreas, dan mencegah terjadinya resistensi insulin. Bukan hanya itu, D3 juga memperkuat sistem imun dan mendukung keseimbangan hormon yang secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas metabolisme glukosa. Magnesium yang bekerja bersamaan dengan D3 membantu memastikan bahwa vitamin tersebut bisa diubah menjadi bentuk aktif yang bisa digunakan oleh tubuh. Tanpa magnesium, vitamin D3 tidak bisa bekerja maksimal. Kombinasi ini penting, bukan hanya untuk penderita diabetes, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin menjaga stabilitas energi dan kadar gula darah dalam jangka panjang. Vitamin B1 atau tiamin memperkuat metabolisme energi, membantu tubuh mengolah glukosa dengan lebih efisien, dan melindungi sistem saraf dari kerusakan yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi. Ini sangat penting karena komplikasi seperti neuropati diabetik seringkali muncul tanpa gejala awal yang jelas dan baru terasa saat kerusakan sudah cukup parah. Vitamin C di sisi lain tidak hanya memperkuat daya tahan tubuh, tapi juga menurunkan peradangan kronis yang sering dialami penderita diabetes. Efek antioksidannya membantu mencegah kerusakan sel akibat lonjakan gula darah yang terjadi setiap hari, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, retina, dan pembuluh darah. Bahkan, perannya dalam menurunkan kadar HbA1c secara signifikan hanya dalam waktu beberapa minggu menjadikannya sebagai salah satu vitamin yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar dari dunia medis. Dan tentu saja,
Biotin atau vitamin B7 yang meskipun sering dianggap hanya sebagai vitamin untuk rambut dan kulit, ternyata memiliki peran langsung dalam metabolisme glukosa. Ia membantu mengubah gula menjadi energi di hati, memperbaiki sensitivitas insulin, dan mencegah penumpukan glukosa di dalam darah. Efeknya menjadi sangat kuat jika dikombinasikan dengan chromium picolinate, yang juga memperkuat kerja insulin di tingkat sel. Kombinasi ini sudah mulai dilihat sebagai pendekatan alami yang sangat efektif untuk membantu mengontrol gula darah. Bahkan dianggap sebagai alternatif lembut bagi mereka yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan konvensional. Namun yang perlu dipahami adalah, meskipun vitamin-vitamin ini bisa memberikan manfaat luar biasa, mereka tidak akan menghasilkan keajaiban jika tidak disertai dengan pola hidup yang seimbang. Tidak cukup hanya menelan kapsul setiap hari tanpa memperbaiki pola makan, tanpa berolahraga, atau tanpa tidur yang cukup. Gula darah adalah cerminan langsung dari gaya hidup Anda, dan setiap keputusan harian, mulai dari apa yang Anda makan hingga berapa lama Anda tidur, memiliki dampak langsung pada stabilitas kadar glukosa Anda. Maka, gunakan vitamin ini sebagai bagian dari strategi menyeluruh. Bangun rutinitas pagi yang sehat, sertakan makanan alami yang bergizi, kurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan, dan pastikan Anda tetap aktif secara fisik, meskipun hanya dengan berjalan kaki buat 30 menit sehari. Jangan lupa bahwa perubahan besar datang dari konsistensi dalam hal-hal kecil. Seringkali, penderita diabetes merasa kewalahan dan menyerah karena berpikir bahwa mereka harus mengubah segalanya sekaligus. Padahal, cukup mulai dari satu hal, satu vitamin, satu kebiasaan, satu perubahan pola makan. Perlahan-lahan, tubuh akan merespon dan Anda akan mulai merasakan hasilnya. Lebih bertenaga, gula darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, suasana hati lebih tenang. Dan semua itu adalah fondasi dari hidup yang lebih berkualitas. Jika Anda sudah sampai pada titik ini, itu berarti Anda benar-benar peduli terhadap kesehatan Anda atau orang yang Anda sayangi. Maka jangan simpan informasi ini hanya untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang sedang berjuang melawan pradiabetes, resistensi insulin, atau diabetes tipe 2. Bisa jadi satu informasi sederhana ini menjadi penyelamat bagi mereka. Informasi adalah kekuatan, dan dengan pengetahuan yang tepat, Anda tidak hanya bisa mengurangi ketergantungan pada obat, tetapi juga membangun hidup yang lebih seimbang dan sehat secara alami. Dan jika Anda ingin hasil yang lebih terarah dan aman, lakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar vitamin D, B1 dan C dalam tubuh Anda. Banyak laboratorium sudah menyediakan tes ini dengan harga terjangkau. Dari situ, Anda bisa menentukan suplemen dan dosis yang benar-benar sesuai kebutuhan tubuh Anda, bukan sekadar tebakan. Ini adalah langkah penting untuk menjadikan suplemen sebagai alat bantu yang cerdas, bukan sekadar kebiasaan tanpa arah. Ingat, tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri, tapi ia butuh bahan baku yang tepat. Dan vitamin-vitamin ini bisa menjadi bahan baku utama yang memulainya. Jangan tunggu sampai komplikasi datang. Jangan tunggu sampai gejala semakin parah. Mulailah sekarang, hari ini, dengan langkah kecil yang bisa Anda kontrol. Karena tidak ada yang lebih penting dari kesehatan Anda sendiri. Dan Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab atasnya. Seandainya Anda ingin daftar suplemen yang paling direkomendasikan dengan dosis yang aman dan bentuk yang paling mudah diserap tubuh, pastikan untuk berkonsultasi dengan ahli atau dokter yang memahami pendekatan nutrisi dalam pengelolaan diabetes. Dan bila perlu, cari informasi tambahan dari sumber terpercaya. Banyak orang telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu botol kecil vitamin, satu kesadaran baru, dan satu niat kuat untuk hidup lebih sehat.